Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Yogi Pramudia dengan NIM 102423 9 8. Nah, kali ini saya akan membahas tentang independent testing nih. Nah, apa sih itu independent testing? Independent testing itu bagian dari prinsip dasar testing software yang fokusnya kenapa sih penting banget kalau pengujian ini dilakukan oleh orang yang berbeda dari developernya gitu. Nah, definisinya itu independent testing adalah pengujian software yang dilakukan oleh pihak selain developer. Oke, balik lagi ke yang dilakukan oleh pihak selain developer. Nah, tujuannya itu untuk memastikan hasil pengujiannya itu lebih objektif tanpa bias dari pembuat kodenya gitu. Alasan pentingnya developer sering terlalu dekat dengan kodenya sendiri, nah sehingga cenderung melewatkan kesalahannya. Nah, tester independen memberikan sudut pandang baru dan lebih netral dan menilainya kualitas gitu. Selanjutnya dengan adanya tester terpisah, kemungkinan blind spotnya itu dapat diminimalisirkan gitu. Alasan pentingnya itu. Nah, ada beberapa level independen inden independensinya itu. Yang pertama, level pertama nih, developer menguji kodenya sendiri. Nah, gitu. Paling rendah tingkatnya kemandirian gitu. Nah, level kedua, pengujiannya itu dilakukan oleh tim lain dalam proyek yang sama gitu. Nah, level ketiga itu tim khusus QA atau tester yang fokus hanya pada pengujiannya aja. Nah, level tertingginya ini pengujiannya dilakukan oleh pihak luar seperti vendor atau konsultan gitu. Nah, kelebihannya, nah yang pertama itu memberikan hasil pengujian yang lebih objektif dan terpercaya oleh manajemen. Nah, yang kedua, meningkatkan kemungkinan menemukan bug nih yang tidak terlihat oleh developer. Nah, yang ketiga, fungsi itu sebagai second opinion dalam mengevaluasi kualitas perangkat lunaknya gitu. Nah, ada juga beberapa kekurangannya itu. Yang pertama, ini membutuhkan biaya tambahan karena memerlukan tim atau pihak khusus. Yang kedua, membutuhkan koordinasi lebih banyak antara developer dan tester. Nah, yang terakhir ini kadang menimbulkan gap komunikasi yang bisa menghambat kelancaran proyeknya itu. Nah, contoh penerapannya itu ada banyak. Nah, da, di antaranya itu ada yang pertama itu ada startup, biasanya memiliki QA internal yang terpisah dari tim developer gitu. Nah, yang kedua, perusahaan besar sering menggunakan vendor eksternal untuk menguji sistem. Nah, yang ketiga, dalam konteks akademik, pengujian bisa dilakukan dengan metode saling antar kelompok. Nah, dan sebagainya. Nah, kesimpulannya, jadi independent testing ini adalah pengujian yang dilakukan oleh pihak non-developer untuk menjamin objektivitas dan kualitas softwarenya. Memang ada konsekuensinya beberapa biaya dan koordinasi tambahan, tapi manfaatnya itu besar, terutama untuk software yang sifatnya kritis, misalnya di bidang keuangan, kesehatan, atau transportasi gitu. Ya, sekian penjelasan singkat tentang independent testingnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.